Selamat malam. Kami dari kelompok 7. Kami berdua ingin mempresentasikan PPT kami tentang analisis manajemen risiko PT BPR Karya Mukti periode tahun 2023 sampai tahun 2024. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya atas nama Oliva Ranggabella. Saya Rahman Alfiansyah. Yang pertama adalah latar belakang. Ada BPR berperan penting dalam pembiayaan UMKM. Yang kedua, ada aktivitas perbankan mengandung berbagai risiko. Dan yang ketiga, ada OJK mewajibkan penerapan manajemen risiko BPR. Dan yang keempat, analisis risiko digunakan untuk menilai kesehatan bank. Selanjutnya ada tujuan dan dasar analisis. Yang pertama ada tujuan, yaitu menganalisis profil risiko PT BPR Karya Mukti. Yang kedua, menilai tingkat risiko dan KPMR. Selanjutnya ada dasar regulasi, yaitu POJK nomor 33, POJK 03 2021. Selanjutnya itu POJK nomor 5, POJK 03 2016. Selanjutnya coba di scroll. Ada jenis risiko yang dianalisis. Yang pertama tuh ada jenis risiko. Yang pertama ada risiko kredit, kedua risiko likuiditas, dan ketiga risiko operasional, dan keempat risiko pasar, kelima risiko permodalan, keenam risiko kepatuhan dan hukum, ketujuh risiko reputasi, dan kedelapan risiko strategik. Selanjutnya ada risiko kredit atau data. Pertama itu indikator total kredit di tahun 2023 yaitu 78 miliar 750 juta. Yang 2024 yaitu 89 juta 700 89 miliar 700 juta. Kredit bermasalah yaitu di tahun 2023 3 miliar 937 juta 500 gitu. 2024 yaitu 4 miliar 36 juta 500 ribu. Yaitu selanjutnya ada CKPN di tahun 2023 3 miliar 543 juta 750 ribu. Di tahun 2024 3 miliar 834 juta 675 ribu. Selanjutnya ada risiko kredit atau rasio. Rasio tahun 2023 sama tahun 2024 sama standar OJK. NPL cross di tahun 2023 5,00%, di tahun 2024 4,50%, di standar OJK kurang dari 5%. CKPN atau NPL di tahun 2023 90%, di tahun 2024 95%. Standar OJK lebih dari 100%. Kesimpulan, risiko kredit tinggi, high, KPM cukup. Selanjutnya risiko kualitas. LDR sebesar 85,2% berada pada rentan ideal 80 atau 92%. CAS rasio meningkat dari 20% menjadi 22%. Selanjutnya itu struktur dana masih didominasi daripada terjangka. Tingkat risiko likuiditas mendarat. Selanjutnya ada risiko operasional, meliputi BPO turun dari 89% 89,47% menjadi 85,71%, menunjukkan efisiensi operasional yang baik, didukung oleh sistem pengendalian internal yang cukup efektif, tingkat risiko operasional low. Selanjutnya risiko permodalan atau CAR. CAR per Desember 2024 yaitu sebesar 16,24%. Jauh di atas ketentuan minimum OJK sebesar 8%.
Yang ketiga itu modal cukup kuat untuk menyerap potensi kerugian. Kondisi permodalan saat ini baik. Selanjutnya, ada risiko pasar. Yang pertama, BPR tidak memiliki trading book dan transaksi falas. Dan kedua, risiko utama berasal dari interest rate risk in the banking book dalam kurung IRRBB. Kedua, ada maturity gap negatif jangka pendek sebesar 40 miliar rupiah. Tingkat risiko pasar low. Itu selanjutnya resiko kepatuhan dan resiko hukum. Kepatuhan terhadap ketentuan CAR dan regulasi OJK kepenuhi. Potensi risiko terdiri dari keterlambatan pelaporan, pelanggaran BMPK, BMPD. Fungsi kepatuhan perlu terus diperkuat. Tingkat risiko kepatuhan dan hukum law. Selanjutnya ada risiko reputasi. Sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Risiko muncul dari NPL yang relatif tinggi, kualitas pelayanan, potensi kasus hukum, pengendalian melalui SOP, penanganan keluhan nasabah. Tingkat risiko reputasi low. Selanjutnya risiko strategik. Yang pertama fokus bisnis pada kredit mikro konvensional. Kedua ada persaingan ketat dengan bank umum dan finance. Ketiga ada inisiatif digital masih terbatas dan kurang kompetitif. Tingkat risiko strategik moderate. Kesimpulan dan rekomendasi. Ada kesimpulannya. Manajemen risiko PT BPR Karya Mukti cukup baik. Risiko utama terdapat pada risiko kredit atau NPL masih relatif tinggi. Dan kedua, risiko strategik digitalisasi terbatas. Dan yang ketiga, likuiditas operasional, permodalan pasar, kepatuhan, dan reputasi berada pada kondisi aman. Dan yang keempat, permodalan sangat kuat, CAR jauh di atas ketentuan OJK. Rekomendasi. Perketat analisis dan pengawasan kredit cukup menurunkan NPL. Dan yang kedua, tingkat percadangan kredit CKPN. Dan ketiga, perbesar dana murah tabungan untuk memperkuat likuiditas. Yang keempat, kembangkan layanan digital agar tetap kompetitif. Dan yang kelima, perkuat fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Sekian dan terima kasih presentasi kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Selamat malam. Selamat malam.